masuknya itu sudah siap sekolah dari kecil ya, dari usia sekolah 7 tahun misalnya, itu kita mengajarkan anak dengan membentuk artikulasi yang ada di mulut anak-anak dengan abjad jari. Jadi itu kita ajarkan pertama kali. Setelah itu kita ajarkan anak-anak sudah paham, itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, karena anak itu bisa awal anak yang tidak ada sisa pendengaran sama sekali itu, kalau kita mengajarkan hanya vokal saja misalnya, pertama kan kita perkenalkan vokal untuk yang muda. Itu misalnya kita bilang A dengan berhadapan dengan anak, itu anak bisanya awawawa, bisa jadi A bisa awawawa. Makanya untuk mengajarkan anak yang seperti itu kita membutuhkan cermin ya. Jadi di setiap anak kelas anak tunarungu itu memang ada cerminnya. Karena apa? Apa yang diucapkan anak ibu guru atau pembimbing itu harus sama bentuknya. Karena itu sulit sekali bagi anak yang sama sekali tidak ada sisa pendengaran. Dari awal ya, dari awal itu untuk membentuk menghafal huruf vokal itu, sehingga anak dengan vokal yang jelas, dengan abjad jari yang jelas, sehingga anak bisa menerima. Nanti itu untuk mengeluarkannya itu juga sulit. Kadang anak B itu hanya membeong gitu, nggak mau, mulutnya nggak mau buka. Makanya sebelum pembelajaran artikulasi kita ada senam mulut. Senam mulut itu macam-macam. Ada yang meniup peluit ya, terus ada yang meniup kertas-kertas yang ada di depannya kita siapkan. Juga kita siapkan makanan seperti permen gitu untuk menarik anak, memotivasi anak supaya anak itu mau mengikuti pelatihan artikulasi. Siswa-siswi sini itu kalau yang memang dari ada surat pengantar dari dokter itu ada sudah jelas ya, ada bahwa ini ada sisa pendengaran sekian misalnya, terus bahwa anak ini adalah tuli total, terus anak ini yang satu ini ada, yang satu tidak ada. Jadi kita itu tahu kalau memang dia sudah periksa di sini. Kalau memang kalau memang ada surat dari dokter, kita tahu ya bahwa oh ini masih ada sisa pendengaran yang sebelah kiri, oh ini ada, ini full tidak bisa mendengar sama sekali, seperti itu. Kalau memang sudah nggak ada dari dokter, nggak ada ini, anaknya dari kecil dulu sudah kecilnya dulu 2 tahun, 3 tahun dulu pernah ke dokter tapi suratnya hilang misalnya, ya kita tetap terima. Kita kan namanya sekolah SLB itu tidak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena sistemnya kita itu juga membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun anak tunarungu itu juga mempunyai sesuatu yang tidak fokus, itu ada. Semuanya itu juga
dialami juga anak reguler ya, anak yang berkebutuhan khusus itu semuanya punya seperti itu Mbak. Jadi malah justru anak yang gini kalau sudah ngomong sama temannya, kalau sudah asik ya itu karena memang komunitas anak-anak kan di sekolah. Untuk kelas 6 seorang guru ya, seorang pembimbing itu harus punya bekal untuk bagaimana mengkondisikan kelas supaya anak-anak itu fokus. Kalau di kelas saya ini, saya biasakan ini ada ice breaking itu ya, pada awal itu satu itu apa, anak-anak langsung jawab, pukul 2, 3 itu apa gerakannya gitu. Jadi anak-anak langsung fokus. Kalau anak-anak rame misalnya, setelah kita beri pelajaran, terus anak-anak rame sendiri, ya itu kita fokuskan di situ. Itu langsung anak-anak langsung sudah kebiasaan, sudah langsung melihat. Kalau temannya nggak jauh-jauh itu. Kan masa-masa apa Mbak? Masa-masa PD-nya ya. Menunjukkan siapa aku gitu. Ya memang pada awal juga ada, tapi kalau di anak tunarungu ini hanya kecil. Hanya sebagian kecil kalau anak tuna, karena dia itu intelektualnya kan normal Mbak. Jadi dia tahu kalau itu tidak baik. Tapi untuk mengajarkan hal seperti itu juga diajarkan di sekolah gitu loh. Jadi kalau bertengkar itu tidak baik, agama juga melarang orang-orang bertengkar itu. Kita harus rukun sama teman, paham. Tapi kalau anak tunagrahita yang itu kan ada yang hiperaktif, itu yang suka ganggu temannya. Kalau temannya tidak ngerti, biasanya diladeni gitu Mbak. Sebenarnya gini Mbak, kita dari awal itu anak pintar enggak ya, kita nggak tahu karena kita nggak tahu seberapa besar sisa pendengaran yang dimiliki. Semakin banyak sisa pendengar yang dimiliki itu anak semakin mudah menerima, makanya semakin mudah. Sama-sama kerjasama, jadi anaknya di sekolah juga diajarkan, tidak berhenti di rumah gitu, di rumah juga selalu diajarkan. Seperti kemarin itu pembelajaran dari awal, memang tahun ini baru saya mendapatkan pembelajaran untuk urut isyarat ya, untuk mengajar anak. Kalau di sini BTK-nya itu untuk anak tunagrahita itu sudah ada Mbak ya, dari dulu tunagrahita kan banyak ya ustadzah gitu. Tapi untuk tunarungu kan nggak ada kalau kita nggak belajar. Kebetulan kami kemarin itu diundang untuk belajar urut isyarat ini juga bekal untuk anak. Itu pun ternyata tidak hanya anak-anak, wali murid pun ingin sekali minta diajarkan belajar. Akhirnya saya kasih jadwal, saya programkan untuk setiap hari Rabu pagi anak-anak kan senam. Itu saya ngajar wali murid di atas. Jadi kalau di rumah ini anak-anak biar bisa diajarkan. Kalau guru orang tuanya nggak bisa kan gimana nyalakan Mbak ya? Kan nggak bisa. Jadi orang tuanya diajarkan dulu. Setelah itu anak-anak terus saya ini belikan buku Umi ini sehingga saya kasih ini tanda. Ini anaknya sampai di sini. Minta tolong untuk di rumah diajarkan. Sudah saya sampaikan ke orang tua. Jadi setiap hari siswa apapun juga itu saya ajarkan di sini. Yang penting anak-anak hafalkan dulu. Jarinya itu kan lama. Kan ada isyarat jari ya Mbak ya, sama isyarat Quran isyarat itu kan beda. Kalau isyarat jari misalnya kalau A itu kan gini, memang kalau A isyarat jari. Tapi kalau alif itu pakai gini ya. Alif kayak gini. Kalau B itu kalau isyarat jari kan gini ya, B. Tetapi kalau ba itu kan cuma satu. Nah, ini supaya anaknya nggak bingung, kalau sudah menguasai isyarat jari nggak bingung. Orang tua itu sekolah di SLB itu adalah sekolah anak yang nyun sewu ya, bener-bener katanya seperti itu ya. Kalau mindsetnya orang tua zaman dulu. Kalau sekarang ini ya kita ndak Mbak, kita itu bukan diam di sekolah ngajar anak-anak, ada anak 12 pertama kali ya, ada anak 7 kita ajar 12 enggak. Tapi kita juga kita datangi rumahnya. Jadi ada guru kunjung ke rumah. Jadi untuk memperjelaskan itu bahwa anak ini memang butuh pendidikan seperti ini, dan pendidikan ini tidak bisa didapat di SD umum karena SD umum itu mungkin pengajarnya
tidak ada kekhususan untuk anak-anak. Pembelajaran kekhususan kan nggak ada. Nggak ada. Nah, itu makanya harus sekolah itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak seperti apa, dan ini di SLB ini difasilitasi pengajar-pengajar, guru-guru yang bisa mengajar anak sesuai dengan kebutuhan putra-putri itu. Jadi itu ada yang diajarkan di guru SD ada. Oh, Ada. Di SD itu saya soalnya kebetulan juga ikut kegiatan pramuka kan ikut di kuartir Melayu. Oke. Jadi kalau pertemuan, saya yang terus cerita seperti itu, berarti ada. Ada yang les. Terus di les gurunya juga ada. makane lek regane batik larang iku aja ngresulo, paham? Rego batik larang titik 50.000 wis ngresulo. Percuma, oh memang tuli. Oh, memang nggak bisa. Kalau Dinda memang tuli. Kalau Nabila bisa, masih. Oh masih bisa. Dinda. Oh. Kalau Arda sama, sama. Tik. Jadi mereka itu batik. Mereka cuma sekarang itu masih mengambil kelas keterampilan untuk membatik. Oh aslinya ya wis lulus ya tadi. Iya udah lulus. Seharusnya kan ini libur. Sudah libur. Kerja. Jadi mereka habis ini mau kerja. Nabila dari Nabila. Sampai 4 Makalang ini ya. Oh ikut. Oh kuliah, Nabila mau kuliah. Bukan. Oh Nabila kerja. Oh Hardan kuliah. Kerja juga, kerja. Kalau Oh oh, semua mau kerja. Kerja di mana? Oh belum. Belum kepikiran. Belum.